Wanita kaya cantik ini ingin melanjutkan garis keturunan. Maka ia mengumpankan tengkorak kecil yang sangat rusak untuk masuk ke dalam pelukannya. Bahkan ia rela mengeluarkan biaya besar untuk membantunya memulihkan tubuhnya, dan dengan menggigit jarinya dengan mesra, menyatakan bahwa dia bisa melakukan apapun padanya. Ternyata, pemuda ini sebenarnya adalah tengkorak tingkat penuh dalam dunia game. Sebuah keberadaan seperti celah dalam permainan. Bahkan menghadapi serangan dari para petarung terkuat manusia. Di bawah tangannya, satu serangan saja bisa membunuh. Ketika dia membantai para petarung yang kuat, dia malah dibunuh dengan kejam oleh sekelompok orang misterius berpakaian hitam. Lalu tiba-tiba otaknya dipenuhi dengan kode acak. Dan kemudian dia menyadari dirinya berada di sebuah lubang kuburan massal. Dan levelnya kembali ke level 1. Saat dia berpikir tentang apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar tawa jahat yang mengganggu pikirannya. Sepertinya pemanggilannya berhasil. Hahaha. Wanita kaya cantik ini ingin melanjutkan garis keturunan. Lihat, seseorang. Luli segera maju. Bertanya padanya, ini tempat apa? Pemanggil roh langsung terkejut ketika mendengar dia bisa bicara. Lalu dia tertawa gila. Sepertinya dia berhasil memanggil penjaga tengkorak langka. Namun Luli melihat bahwa orang itu tidak berniat menjawab. Jadi dia memutuskan untuk pergi dan bertanya pada orang lain. Namun tindakan ini langsung membuat pemanggil roh marah. Dia mengira Luli tidak mengikuti perintahnya karena kurangnya pelatihan dengan cambuk. Tanpa bicara, dia memanggil beberapa rantai untuk mengikat Luli dengan erat. Lalu dia mengumpulkan kekuatan sihir di telapak tangannya dan mengarahkannya ke kepalanya. Berniat untuk menghapuskan kehendak Luli dan menjadikannya seperti anjing penurut. Pada saat itu, Luli kebingungan karena dengan tubuh yang hancur ini, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri dari cengkeraman lawannya. Melihat serangan pemanggil roh yang akan mengenai dirinya, dia tidak menyangka tiba-tiba di depan Luli terjadi ledakan hebat yang melemparkannya sejauh 800 meter. Hingga akhirnya dia menabrak sebuah batu nisan besar dan berhenti. Segera setelah itu, dia terkejut melihat apa yang ada di depannya. Tampak sebuah makhluk raksasa setinggi gunung, dengan tinggi 2,5 meter berjalan melewatinya. Di bawah kakinya, tampak mayat pemanggil roh. Melihat itu, pemuda itu segera menyadari bahwa dia pasti sudah tidak berada di desa pemula. Berdasarkan penjelasan dari peri pemandu, Luli baru mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat asal semua bos dalam game Huanyu. Adalah daerah dengan tingkat bahaya tertinggi. Untuk bertahan hidup, dia harus menyelesaikan tugas sistem. Namun untungnya, lokasi tugas terdekat tidak terlalu jauh. Dengan petunjuk dari peri pemandu, hanya dalam waktu 2,5 jam, dia sudah tiba di gerbang kota Blood Moon. Melihat barisan panjang antrian masuk kota, Luli tidak bisa menunggu selama itu. Jadi dia memutuskan untuk masuk melalui pintu kecil yang sepi di samping. Namun setelah masuk, dia baru menyadari, di dalam ternyata sedang diadakan turnamen hidup dan mati. Para peserta lomba, semuanya adalah jenius yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun pemuda ini justru masuk secara tidak sengaja, dan ikut serta dalam pertandingan. Melihat bahwa levelnya hanya 1, semua orang mengira dia datang hanya untuk dibantai. Namun beruntung aturan di arena ini adalah pertempuran yang adil. Semua peserta hanya boleh bertarung dengan kekuatan level 10. Untuk bertarung, meskipun levelnya seimbang, perbedaan dalam keterampilan bertarung dan pengalaman tidak mudah untuk ditutupi. Meskipun kalah akan berisiko nyawa, Luli tidak merasa dirugikan, karena dia langsung naik ke level 10 tanpa usaha. Peserta dapat memilih profesi mereka sendiri. Jadi Luli langsung memilih untuk beralih profesi menjadi assassin. Karena kekuatan dunia ini, yang terpenting adalah kecepatan. Sedangkan tujuan para peserta lain mengikuti turnamen ini adalah untuk mendapatkan perhatian dari 2 master pembuat mimpi. Yang pertama adalah Zhuang Huaisui, ketua dari Bulan Utara yang mengurus perang luar. Yang kedua adalah Wu Yue, ketua dari Bulan Timur yang mengurus pembagian semua sumber daya. Wu Yue, ketua dari Dongyu Hall. Semua orang tahu bahwa jika mereka bisa memenangkan turnamen ini, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi murid 2 orang tersebut. Wu Yue tidak hanya cantik dan kaya, dia juga telah melatih generasi muda terbaik, Han Yixiao. Luli gemetar mendengar nama itu. Ternyata begitu cepat dia mendapatkan berita tentang kakaknya. Dulu kakaknya tiba-tiba menghilang setelah memasuki game ini. Untuk menemukannya, Luli akhirnya masuk ke game ini bersama 3 saudaranya. Akhirnya kakakku muncul. Aku mendapatkan petunjuk tentangnya. Kakakku akhirnya muncul. Aku mendapat petunjuk tentangnya. Orang bernama Wu Yue pasti tahu sesuatu. Harus mencari cara untuk mendekatinya. Berani sekali menatapku tanpa rasa takut.
Haruskah aku membunuhnya? Lupakanlah. Saat sang pembawa acara mengumumkan dimulainya pertandingan, peserta pertama yang tampil adalah calon juara dari klan Singa Gila dengan darah epik. Dengan kekuatan darah yang lahir alami lebih unggul, dia hanya dengan sekali pukulan saja bisa membunuh lawannya. Pemenang di pertandingan kedua adalah Swordsman Zombie, Belay, juga dengan satu serangan mematikan, tanpa memberi kesempatan sedikit pun pada lawannya. Sementara itu, pemenang ketiga adalah Setan Double Pisau, GR. Dia dengan mudah membantai lawannya dengan pedangnya. Namun yang mengejutkan penonton adalah, sebagai peserta kambing hitam, Luli malah menjadi pemenang keempat. Segera setelah itu, babak berikutnya akan dimulai. Lawan Luli adalah Setan Double Pisau, GR. Begitu GR muncul, dia langsung meminta Luli untuk menyerah. Seperti tentara tengkorak yang tidak berguna ini, dia bahkan tidak layak untuk melawan. Luli malas menjawab, dia hanya berdiri di tempat menunggu serangan lawan. Karena kamu mencari kematian sendiri, aku akan memberimu kematian yang cepat. Begitu dia selesai berbicara, GR melepaskan serangan cepat yang sangat kuat. Luli sedikit menghindar dengan mudah. Saat pembawa acara mengira itu hanya keberuntungan, GR melancarkan serangan kedua yang menyapu. Luli langsung menghilang 10 meter dengan teleportasi. GR yang gagal 2 kali langsung marah besar. Dia segera menggunakan keterampilan terkuatnya, Air Slash. Berusaha menutup semua jalur evasiku. Luli melompat di tempat, dengan tepat menghindar dari serangan. Ternyata semuanya sudah dalam perhitungannya. Diperkirakan panjang lengan musuh adalah 80 cm. Panjang senjatanya adalah 1,2 meter. Bahkan dengan ayunan ekstrim, jaraknya hanya 2 meter. Selain itu, keterampilan serangannya memiliki waktu pemulihan setengah detik. Menurut data game, serangan berikutnya kemungkinan adalah Instant Slash. Sebuah keterampilan tusukan lurus. Selama gerakan maju, pasti akan ada sedikit keterlambatan. Selama dia bisa memanfaatkan celah itu, dia bisa menang. Saat itu, para keyboard warrior juga sangat tidak puas dengan GR. Roar, bukankah kamu cukup kuat? Iya, kenapa bahkan tengkorak level 1 saja tidak bisa dikalahkan? Jangan malu-maluin, cepat turun saja. Bagaimana bisa kamu lolos sampai ke kota Blood Moon? Pasti curang. Ya udah turun aja. GR yang marah karena malu, ternyata melompat ke udara dan melepaskan Instant Slash. Keterlambatan sesaat itu tidak lolos dari mata Luli. Dia memilih untuk bertarung langsung. Dengan serangan kritis mematikan. Hanya dengan satu serangan, GR langsung terpotong 2. Pembawa acara terkejut dan terdiam. Dia langsung mengumumkan kemenangan untuk peserta kambing hitam.